Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam lembaran kehidupan kita, patut untuk kita sadari bahwa cinta sejati itu terbukti saat kita tetap mencintai dengan cinta yang sama di saat kita sedang menderita dan terluka, tanpa mengurangi sedikit pun sebagai bukti bahwa kita mengenali siapa yang kita imani. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Putra Tunggal-Mu menyampaikan kabar sukacita Paskah kepada Maria Magdalena, mendahului semua murid. Semoga berkat teladan pertobatan dan doanya, kami mewartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya sebagai Raja dalam kemuliaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama dari Kidung Agung, kita mendengarkan dan juga kita diajak untuk merefleksikan bahwa cinta sejati tidak membuat kita bertopeng. Cinta sejati tidak membuat kita menjadi pribadi yang lain karena hanya ingin sekedar menyenangkan lawan kita, atau tidak hanya sekedar ingin menyenangkan pasangan kita, kawan kita, sahabat kita. Karena cinta sejati sungguh hadir ketika kedua pribadi menerima kelebihan dan kekurangannya masing-masing, saling mengapresiasi, saling menerima dan menemukan jati dirinya saat saling memahami, saling memaafkan dan meminta maaf. Sesuatu yang ideal, tetapi inilah yang harus dicapai ketika kita ingin membangun komitmen hidup cinta sejati di dalam tugas panggilan kita. Baik di dalam hidup berkeluarga, komitmen untuk senantiasa setia pada cinta sejatinya, dan sebagai orang yang hidup di dalam klerus, religius, maupun komitmen untuk tetap hidup tidak menikah, kita diajak untuk mencintai semata-mata demi kemuliaan Allah. Di dalam bacaan pertama ini mengingatkan kita untuk senantiasa berani belajar dari Maria Magdalena. Kesetiaannya dan ketulusannya di dalam pertobatan dan pelayanan dia membuatnya mendapatkan tempat yang begitu istimewa di hadapan Allah. Dia istimewa bukan karena dia tidak pernah berbuat salah, tetapi karena dia menyadari kesalahannya, memperbaiki, tidak menuntut orang lain untuk memahami, tetapi dia mencoba untuk memahami situasi dan kondisi yang ia hadapi. Tidak mencari kambing hitam, tetapi berani mengevaluasi dirinya untuk menjadi lebih baik, menjadi murid yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita semua diajak bahwa kita sebagai orang beriman bukan menjadi manusia oriented atau fokus pada diri kita, fokus pada perhatian orang lain. Bukan. Hendaknya di dalam berbuat kebaikan, hendaknya di dalam kesetiaan dan ketaatan mengikuti prokes, bukan supaya dipandang bahwa kita adalah orang yang taat, bahwa kita adalah orang yang setia, bahwa kita adalah orang yang loyal kepada negara, bahwa kita adalah orang yang setia kepada sesama. Tidak. Hendaknya kita menjadikan Tuhan sebagai orientasi kita. Kita melakukan ketaatan, kita melakukan kesetiaan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan.
semata-mata untuk menjadi saksi yang menerangi sesama kita. Seringkali kita di pelayanan yang kita kejar adalah keberhasilan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang kita layani memuji dan mengeluh-elukan kita. Tetapi hanya sampai di situ. Tidak sampai pada sebuah perubahan yang mengantar banyak orang untuk sampai kepada Tuhan. Seringkali sebagai orang yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin suatu komunitas, suatu daerah, suatu provinsi, kita seringkali melayani hanya karena pamrih, karena kita memiliki cita-cita lain yang memuaskan diri kita, meskipun seringkali merugikan sesama kita. Hari ini kita ditantang sebagai orang beriman untuk senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawab kita semata-mata untuk kemuliaan Allah. Di dalam Injil hari ini, dari Injil Yohanes, kita melihat Maria Magdalena menjadi murid yang paling terberkati karena diperkenankan untuk melihat Yesus setelah kebangkitannya. Ada hal yang menarik. Mengapa demikian? Karena ketulusannya, karena kesetiaannya. Dia tahu bahwa Tuhan yang dia imani, yang ia ikuti ternyata harus wafat di salib. Ia tetap percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan yang begitu istimewa. Berbeda dengan ke-12 rasul yang melarikan diri, yang bersembunyi, yang bertanya, benarkah Tuhan yang saya ikuti ini? Hari ini kita semua ditantang sebagai orang beriman. Apakah kita tetap beriman dengan tetap setia pada janji perkawinan kita, dengan tetap setia pada kaul-kaul kita, dengan tetap setia pada tugas dan tanggung jawab kita? Ataukah kita menjadikan pandemi COVID-19 ini alasan untuk lari dari tanggung jawab, untuk berpisah dengan orang yang kita cintai, yang katanya dia adalah pilihan yang dikirimkan Tuhan pada saat mengikrarkan janji perkawinan? Mari kita berefleksi. Anda dan juga saya, kita semua diajak untuk berefleksi. Sudahkah kita setia di dalam suka dan derita? Ataukah kita hanya setia saat kita merasakan kebahagiaan yang semu? Karena cinta yang sejati sebenarnya hadir saat kita terlukai oleh orang yang kita cintai, tetapi kita tetap mencintai dengan cinta yang sama. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Anda dan saya, kita semua menderita. Tetapi hari ini kita ditantang mengenai kesetiaan kita akan iman kita yang hadir, yang mestinya kita hidupi di dalam kehidupan nyata, yaitu dengan tetap setia pada komitmen hidup kita. Kalau kita sebagai pasangan suami istri, setialah. Disinilah Tuhan mengajarkan kesetiaan di dalam duka cita. Ketika Anda menjadi seorang anak atau seorang yang terpanggil secara khusus, setialah pada janji yang diucapkan kepada Allah untuk melayani umatnya, untuk menghormati orang tua kita, dan untuk menghargai sesama. Selamat beraktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.